Rens, Rens, Rens. Selamat malam. Namaku Merlin. Aku tumbuh besar di daerah yang jauh dari keramaian kota, di salah satu provinsi di Pulau Sulawesi. Malam ini aku akan menceritakan salah satu pengalaman hororku yang sampai sekarang masih teringat sangat jelas di kepalaku. Kejadian ini terjadi saat aku masih duduk di bangku SMP kelas 3. Tidak seperti di daerah perkotaan yang padat, daerah tempatku berasal masih jarang penduduk dan lokasi rumah satu dengan yang lainnya itu masih cukup jauh. Aku bersekolah di satu-satunya sekolah yang ada di desaku, yang jarak dengan rumahku cukup jauh. Letaknya ada di kawasan ladang jagung dan di sekelilingnya banyak pepohonan besar yang rimbun. Jangan kaget karena lingkunganku seperti ini biasa di daerahku. Saat itu, kelas 3 diwajibkan untuk tinggal di sekolah. Selain untuk mempersiapkan ujian kelulusan, juga untuk menghindari sekolah dijadikan tempat mesum. Karena waktu itu, sekolahku sering dijadikan untuk kegiatan yang negatif oleh sejumlah remaja. Mengingat lokasinya yang sepi dan jauh dari keramaian. Jadi, di sekolah itu, selain ruangan kelas, juga ada bangunan yang sengaja dijadikan mes untuk siswa maupun guru-guru. Jadi jangan heran kalau guru-guru pun juga harus tinggal di sekolah untuk menjaga anak-anak, mengingat lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman warga. Mes tersebut ada ruangan untuk guru-guru dan para siswa. Siswa putri itu menempati 7 ruangan yang setiap ruangannya dihuni 3 siswi. Sedangkan siswa putra ditempatkan di suatu ruangan yang besar seperti aula. Aku, Dinda dan Silvi kebetulan mendapat bagian menempati ruangan yang paling pojok dan bersampingan dengan ladang jagung. Nah, dari sinilah cerita-cerita hororku dimulai. Hari pertama aku menempati mes, kami melakukan kegiatan sekolah seperti biasa. Oh iya, jadi setiap hari kita wajib mengikuti les dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sore hari sekitar jam 6, aku, Silvi, dan Dinda lagi ngobrol-ngobrol santai sambil nunggu jam les. Tiba-tiba lampu di kamar itu menjadi redup. Bukan mati, tapi redup, terang seperti tegangan listrik anjlok.
Tapi nggak lama, cuman sekitar 1-2 menitan. Oh iya, sebelum lanjut aku kasih tahu dulu kalau lampu redup ini terjadi hanya setiap jam 6 sore. Tepat dan masih terjadi sampai sekarang. Lanjut ke cerita. Setelah lampu redup tadi, tiba-tiba terdengar lirih suara perempuan memanggil-manggil nama. Rens. 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 Dari arah pintu kamar. Dan itu bukan cuman aku aja yang dengar. Sontak saja kita bertiga langsung ketakutan dan berlari keluar kamar. Seminggu berlalu. Lampu redup dan suara perempuan memanggil nama Rens sesekali masih kita dengar. Namun lama-lama kita acuhkan karena kita sadar kita akan tinggal di mes itu cukup lama sampai kelulusan. Sampai pada suatu hari seperti biasa kita mengikuti les. Di tengah-tengah les guruku Pak Firman namanya bertanya, "Hari ini masuk semuanya kan?" Lalu aku menjawab, "Ada satu yang gak masuk Pak, si Dinda. Tadi gak enak badan jadi izin tidak ikut les." Mendengar yang aku katakan, wajah Pak Firman menjadi pucat dan tampak kebingungan. Lalu dia mengajak salah satu siswa pria untuk mengecek keadaan si Dinda. Aku heran kenapa Dinda izin aja beliau sampai sekaget itu. 5 menit berselang, Pak Firman kembali ke ruang kelas dan berkata, "Kalian langsung ke kamar masing-masing, jangan ada yang keluar. Saya dan guru-guru yang lain mau nyari si Dinda dulu." Pada waktu itu, kami masih kebingungan. Jadi, rame-rame kita masih nunggu kabar dari Pak Firman di salah satu kamar mes. Nah, sekitar jam 10 malam, tampak Pak Firman dan guru-guru lain itu menggontong Dinda dari arah ladang jagung dibawa ke ruang UKS. Semua anak jadi penasaran dan ramai-ramai menuju ke UKS. Jadi ternyata si Dinda itu ditemukan tidur di ladang jagung. Pak Firman berusaha menyadarkan Dinda dengan minyak. Saat hendak diberi minum air putih, tiba-tiba mata si Dinda terbuka dan melotot, lalu berusaha mencekik leher Pak Firman. Betapa kagetnya aku seperti melihat adegan di film secara langsung. Guru-guru yang lain coba melepaskan cekikan dan memegang si Dinda. Lalu sambil melotot si Dinda meloncat dari tempat dia direbahkan tadi ke tembok UKS sambil melihat anak-anak yang berada di luar ruangan. Saat itu, aku baru sadar kalau si Dinda itu ternyata sedang kesurupan. Guru-guru panik dan memanggil seorang ustadz dan satu orang yang biasa kita sebut orang pintar. Singkat cerita,
Pak Ustadz dan orang pintar itu datang dan mencoba berkomunikasi dengan si Dinda. Orang pintar tadi mulai membakar kemenyan sambil mengucapkan doa-doa yang tidak kupahami. Sedangkan Pak Ustadz dan 3 orang guru yang lain mencoba untuk memegang Dinda. Namun yang terjadi, si Dinda melempar ke 4 orang itu. Tidak masuk akal memang. Si Dinda yang mempunyai badan kecil bisa melempar 4 orang dengan mudahnya. Kejadian tersebut berlangsung sampai jam 1 pagi. Hingga si Dinda akhirnya sadar dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, setelah aku dan Sylvie berangkat les, si Dinda mendengar suara perempuan memanggil Rens, dan dia berusaha ngikutin asal suara tersebut hingga akhirnya dia sampai ke ladang jagung. Dan setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Setelah kejadian itu barulah aku tahu kalau kamar yang aku tempati sekarang ini beberapa tahun lalu menjadi saksi bisu seorang siswi bunuh diri. Kita bisa sebut siswi itu namanya Amel. Dan mulai dari sinilah hari-hariku di sekolahku mulai dihiasi dengan cerita.